Menyambut hari bersama Embun Pagi Gemindo Nazaret. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their souls. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam setiap langkah hidup kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, usaha apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu dimuliakan. Penatua Steffi Marco Thomas akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi. Mari kita satu di dalam doa. Dan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bangun pagi ini. Sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini dalam renungan Embun Pagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Tema kita di pagi hari ini, Tuhan dimuliakan. Sebagai orang-orang Kristen, kita bangga memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Kristus itu unik dan sangatlah tidak pantas membandingkan dia dengan apapun dan siapapun. Dia sangatlah hebat, ajaib, penuh kuasa dan kudus. Kemuliaan adalah buah dari kesetiaan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Akan tetapi jangan lupa, di tengah kesetiaan dan kerja keras itu terkadang tekanan kerap datang silih berganti. Tentu saja hal ini bisa menyeret kita pada rasa bosan dan sumpek. Bapak Ibu yang terkasih, suatu hari Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dia membawa serta Petrus, Yohanes dan Yakobus. Melihat hal itu, Petrus sangat tertegun dan berbahagia, sehingga ia pun mengajukan usul kepada Tuhan Yesus untuk membangun 3 tenda bagi mereka. Tapi segera suara ilahi membungkam dia. Musa dan Elia tidak bisa disamakan dengan Yesus Kristus. Tentunya Petrus tanpa ragu tak lagi tetap menempatkan Kristus di tempat pertama dan Musa serta Elia berada di tempat kedua dan ketiga. Tetapi Bapa di sorga, Allah dengan sangat jelas menolak ide yang keluar dari pemikiran manusia ini. Meski Musa dan Elia adalah tokoh-tokoh cukup terkemuka dalam perjanjian lama yang juga perlu mendapatkan tempat di dalam perjanjian baru. Namun Yesus Kristus tidak bisa disamakan dengan mereka. Yesus Kristus adalah segala-galanya dan berada di mana-mana. Kekristenan adalah Kristus, bukan Kristus ditambah sesuatu atau seseorang yang lain. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Akhirnya kita mengerti bahwa Bapa kita ingin mengatakan, ini bukan saatnya kamu berbicara, melainkan mendengarkan. Hanya ada satu pribadi yang berkapasitas untuk berbicara, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita juga sama seperti Petrus yang ingin berhenti dan mendirikan kemah. Kala melihat kemuliaan Allah, kita ingin tinggal di dalam dan menikmatinya saja. Padahal pandangan seperti ini keliru.
Untuk bisa melihat kemuliaan Yesus, kita harus terus bekerja melayaninya. Kemuliaan itu dinyatakan bagi orang yang hidup di dalamnya ketika melihat kemuliaan dan merasakan kemuliaan Tuhan. Buanglah hasrat mendirikan kemah di sana. Pekerjaan sudah menunggu untuk diselesaikan. Tinggalkanlah zona nyaman. Kita harus mencair seperti garam dan bersinar di tengah kekelaman sehingga Yesus semakin dimuliakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam tidur malam kami. Hingga di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, kami boleh dipenuhi dengan limpahan berkat nafas kehidupan, kekuatan, serta kesehatan. Terima kasih atas teguran firman Tuhan, di mana Engkau mendengarkan kami, yang dimana Yesus selalu dimuliakan di dalam kehidupan kami, melalui pelayanan kami, melalui pekerjaan kami, bahkan studi kami, dimanapun kami berada, Yesus selalu dimuliakan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkati segala aktivitas kami hari ini, biarlah apa yang kami kerjakan dibuatnya berhasil di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang di dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan Embun Pagi pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.